Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil laqiti, menjelaskan hukum lakit. Kalau kemarin itu kita ngebahas luqatah, barang temuan, ini lakit. Lakit itu anak terlantar. Jadi fikih mengatur juga atau membahas juga tentang anak terlantar, yaitu anak kecil yang belum bisa ngapa-ngapain, dia tidak ada yang menanggungnya, tidak punya bapak, tidak ada bapaknya atau tidak jelas bapaknya, tidak jelas ibunya, tidak jelas kakeknya, atau tidak ada yang mengasuhnya. Sama juga dengan orang gila yang sudah balik terlantar, itu termasuk juga lakit. Wa idza wujida, apabila diketemukan lakitun lakit, anak terlantar tadi, bi qarari'atit tariqi, di pinggir jalan. Lagi ngapain pinggir jalan? Ya lagi duduk, ya lagi berdiri, lagi ngemis, pokoknya mah anak terlantar ya. Fa akhduhu, maka diambil, maka mengambilnya, wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya, wa kafalatuhu, dan menanggungnya, mengurusnya, wajibatun alal kifayati, hukumnya wajib kifayah. Seperti yang kita tahu, wajib kifayah atau fardu kifayah adalah kalau ada yang melakukan dari sekumpulan orang sekampung itu, maka sisanya orang lain itu menjadi gugur dosanya. Tapi kalau tidak ada satupun yang melakukan, maka dosa semuanya. Wajib kifayah atau fardu kifayah itu kayak sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Masjidnya ada, sholatnya jelas, waktunya jelas. Enggak ada yang sholat di masjid ini subuh ini, semua orang Karangrendah dosa. Tapi yang tidak sholat ke masjid juga tidak apa-apa, karena sudah ada yang ke masjid gitu loh. Itu fardu kifayah, konsekuensi begitu. Tapi kalau tidak ada yang ke sini, tidak ada yang ke masjid, tidak ada yang ke berjamaah, semua sekarang ini ada dosa. Ya alhamdulillah ya, diwakili oleh bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Berarti yang lain yang tidak ke sini, tidak berjamaah, itu juga tidak dosa. Jadi kita sudah bisa mewakili saudara-saudara kita yang di rumah. Itulah hebatnya syariat Islam. Kenapa dulu yang azan itu bukannya Kanjeng Nabi, tapi yang azan itu Bilal. Konsekuensinya adalah maka sholat berjamaah itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Andai saja waktu itu yang azan itu Nabi, maka yang kalau misalkan kita tidak berjamaah dosa. Kenapa? Karena panggilan Nabi. Benar? Nabi yang manggil masa nggak mau? Karena kita di Bilal yang manggil, ya udah. Ya. Begitu. Ya, betul ya. Itulah hebatnya. Desain syariat itu udah sangat sempurna. Desainnya. Nah ini baru ketahuan ini. Kenapa Bilal yang disuruh? Kenapa Makmul yang di ketua DKM azan? Itu hebatnya. Jadi fardu kifayah. Ya, itu. Lanjut.
Ya, kalau tidak ada yang mengambil anak terlantar itu, maka semua orang dosa. Semua orang sekampung itu dosa. Ya kan? Wala yuqarru, dan tidak boleh diserahkan lakit itu illa fi yadin aminin, illa fi yadi aminin, kecuali kepada orang yang terpercaya. Jadi kalau ada anak terlantar, kan kalau di kita ya, di negara kita ada di undang-undang dasar, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya dipelihara ya terus kan. Ya. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi kan negara teh hese meureunnan. Apal di mana yang terlantar? Ya kita dong, yang di depan mata. Udah kelihatan ada anak terlantar. Sekali lagi, anak terlantar itu maksudnya dia bapaknya nggak jelas mana, nggak jelas. Ibunya nggak jelas. Misalkan ada anak dibuang, ada bayi dibuang di mana gitu, kayak ada hari itu. Kan dia jelas bapaknya siapa. Itu kita wajib ngambil, wajib kita ngambil. Kalau enggak dosa semua. Tapi kalau ada anak-anak yang di lampu merah itu mah bukan nggak jelas bapaknya. Itu emang disuruh sama bapak ibunya, jangan-jangan. Itu yang ngemis-ngemis itu bukan lakit itu mah, bukan lakit. Itu ada orang tuanya mas. Itu dikaryakan, masa karya. Di apa dikerjakan, dan itu ada koordinatornya itu. Ternyata laki itu dia sendiri gitu, nggak jelas bapak ibunya, nggak jelas yang ngurusnya, nggak jelas, makanya kemudian kita ambil. Itu di bawah 5 tahun pak, namanya anak kecil. Kalau sudah ada umur 19 tahun terlantar, bukan 19 tahun mah tuh. Lah kok itu anak gadis mah. Wah, ada anak gadis terlantar kita lah, inilah. Ini masuk lakit, ini lakit. Bukan begitu, di bawah 5 tahun lakit. Makanya ada peraturan adopsi juga Pak, ya itu di bawah 5 tahun. Ada cerita anak 19 tahun tuh, anak usia SMA itu terlantar di situ. Wah, kita urus. Sekitar 2 tahun jadi kawin. Beda cerita itu. Beda cerita. Fa in wujida apabila diketemukan ma'hu beserta lakit itu malun, harta. Ternyata ada hartanya. Si bayi ini ternyata ada hartanya di situ, ada duit ke, ada kalung ke, ada emas lah, ada cincin. Malun, harta. Anfaqo maka boleh menafkahkan alaihi atas laki itu al-hakimu hakim minhu dari harta itu. Jadi kalau diketemukan anak itu, bayi itu, ternyata ada hartanya, boleh dipakai hartanya itu untuk membesarkan anak itu, asal seizin hakim. Wa illam yujad, apabila tidak diketemukan mahu beserta bayi itu malun, harta. Dayana naon ya, udah make kalung, udah make gelang. Untuk aya duitna ya udah di kardus we wungkul misalkan. Fa nafaqatuhu, maka menafkahinya fi baitul mali, diambil dari baitul mal. Baitul mal di konteks di Indonesia itu berarti ya di uang-uang sedekah, yaitu di UPJ, di Basnas, atau di masjid kan kumpul duit tuh untuk kepentingan
untuk kepentingan masjid. Salah satu tanggung jawab masjid adalah ketika ada anak terlantar. Jangan kemudian berpikir bahwa ini nggak ada hubungannya, wes terlalu. Ada hubungannya. Buat yang mana tetap budak digedekan jadi calon imam besar. Itu. Jadi jangan terlalu sempit. Jadi seperti itu seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, ternyata syariat Islam ini, agama Islam ini membahas tentang urusan anak terlantar. Gitu Pak. Jadi hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita itu sudah dibahas oleh para ulama dan diberikan guidance-nya, petunjuknya bagaimana bila itu terjadi. Contohnya tadi ini lakit, ada anak terlantar, prosesnya bagaimana? Yaitu harus diambil, dididik dan ditanggung. Nah, ini menjadi fardu kifayah. Makanya orang yang melakukan fardu kifayah itu pahalanya besar. Kenapa? Dia melakukan itu satu pahalanya. Yang kedua, dia mewakili orang yang tidak melakukan, dua kali lipat, sehingga orang lain menjadi tidak dosa. Itu banyak fardu kifayah, hal-hal yang menjadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi bidang-bidang kehidupan kita ini kan juga fardu kifayah. Ada yang jadi dokter, harus ada di Karangenda, ada yang jadi dokter. Ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi insinyur. Terus semua itu fardu kifayah. Mun teu aya bingung kan menggering. Itu di satu kampung itu ada kampung itu. Nah, itu namanya fardu kifayah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.